Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah naga yang tubuhnya berubah menjadi danau dan lidahnya menjelma menjadi pusaka sakti kerajaan? Inilah kisah yang menghubungkan dunia legenda dan sejarah. Baru Klinting dan tombak keramat peninggalan Mataram. Di lembah di antara Gunung Telomoyo dan Merbabu, tersimpan sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Kisah seorang naga sakti dan danau yang tercipta dari kesombongan manusia. Tapi, tahukah Anda, di balik legenda itu, terdapat pusaka bersejarah yang menghubungkan dunia dongeng dan kenyataan. Inilah cerita Baru Klinting, penjaga rawa pening, dan kisah tombak kanjeng, Kiai Baru Klinting. Pusaka peninggalan kerajaan Mataram Islam. Di sebuah desa yang damai bernama Ngasem, hiduplah pasangan suami istri yang disegani semua orang, Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Mereka dikenal baik hati, selalu menolong warga sekitar. Namun, satu hal yang mereka dambakan, seorang anak. Suatu ketika, Nyai Selakanta berkeinginan untuk memiliki seorang anak. Mendengar keinginan sang istri, Ki Hajar pun setuju dengan kemauan tersebut dan memutuskan untuk bertapa di Gunung Telomoyo, berharap dewa memudahkan keinginannya memiliki keturunan. Bulan berganti bulan, pertapaan berlangsung panjang. Sementara Nyai Selakanta menunggu dengan sabar, hingga datanglah keajaiban, ia mengandung. Dan beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi. Namun wujudnya bukan manusia biasa, melainkan naga. Meski terkejut, Nyai Selakanta tetap merawatnya dengan kasih sayang. Bayi itu diberi nama Baru Klinting. Ketika Baru Klinting remaja, ia bertanya kepada ibunya tentang ayahnya. Nyai Selakanta menjawab, ayahnya adalah Ki Hajar yang tengah bertapa di Gunung Telomoyo. Sempat ragu bila sang ayah akan mengakui anaknya yang berwujud naga. Sang ibu pun memberikan pusaka tombak milik ayahnya sebagai bukti kalau ia memang anaknya. Dengan restu sang ibu, Baru Klinting memulai perjalanan mendaki Gunung Telomoyo, menyusuri hutan, tebing, dan lembah, hingga akhirnya menemukan Ki Hajar tengah bertapa. Baru Klinting memperkenalkan diri, menunjukkan pusaka tombak. Namun Ki Hajar masih ragu. Ki Hajar memerintahkan Baru Klinting untuk mengitari Gunung Telomoyo sebagai pembuktian kalau si naga tersebut memang anaknya. Dengan kekuatan luar biasa, Baru Klinting menyelesaikan tugas itu. Akhirnya Ki Hajar mengakui anaknya dan memberi petunjuk untuk mengubah wujud naganya. Ia harus bertapa di Bukit Tugur dengan cara melilitkan tubuh naganya sampai ke puncak bukit. Bukti Tugur ini lokasinya ada di dekat desa Patok, desa yang terkenal memiliki warga yang sombong. Di bukit ini pula, warga desa kerap berburu hewan. Pada musim panen, warga desa ini mengadakan pesta besar-besaran dan berniat mencari buruan di bukit sebagai bahan makanan. Malangnya, ada sekumpulan warga desa Patok yang tengah berburu tidak melihat wujud keseluruhan Baru Klinting. Mereka hanya melihat ekor Baru Klinting saja dan memotong-motong daging ekor Baru Klinting untuk dibawa pulang ke desa mereka. Saat pesta sudah dimulai, datanglah seorang anak laki-laki yang ternyata adalah wujud baru dari Baru Klinting. Namun, ia datang dengan badan penuh luka dan berbau amis. Ketika warga bertemu dengannya, mereka tidak senang akan keberadaannya yang dianggap sebagai pengemis karena penampilannya tersebut dan mengusirnya. Padahal Baru Klinting sedang kelaparan, hanya ingin meminta makanan. Untungnya seorang perempuan baik hati, Nyi Lantung, memberinya makan. Ia pun menyadari sifat buruk warga desa yang sombong. Baru Klinting ingin memberi pelajaran. Ia meminta Nyi Lantung menyiapkan lesung sebagai perahu bila terdengar suara gemuruh. Baru Klinting kemudian kembali ke keramaian pesta. Ia menantang warga desa. Siapapun yang bisa mencabut lidi yang ditancapkannya akan selamat. Warga mencoba,
Tapi tak seorang pun berhasil. Akhirnya, Baru Klinting menarik lidi itu sendiri. Air deras memancar, menenggelamkan desa yang dipenuhi orang angkuh. Air itu lama-lama menjadi genangan luas, yang dikenal kini sebagai Rawa Pening. Satu-satunya yang selamat adalah Nyi Lantung, yang menaiki lesung kayunya sebagai perahu. Sejak saat itu, Baru Klinting menjadi penjaga danau Rawa Pening. Legenda Baru Klinting menceritakan bagaimana tombak ini muncul. Ada beberapa versi, tetapi yang paling umum adalah tombak ini berasal dari potongan lidah Baru Klinting yang terluka saat bertapa. Ada juga versi yang menyebutkan tombak ini terbuat dari batu meteor. Di sisi lain, pusaka tombak yang dibawa Baru Klinting adalah tombak Kanjeng, Kiai Baru Klinting, peninggalan kerajaan Mataram Islam, milik Ki Ageng Mangir Wanabaya, yang pernah memberontak terhadap Panembahan Senopati. Setelah beberapa kali berganti pemilik, tombak diwariskan hingga era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kesaktiannya terlihat ketika digunakan oleh abdi dalam Sultan Agung, Ki Nayadharma, untuk menumpas Adipati Pati Pragola II. Tubuh sang Adipati itu sebelumnya dikenal kebal dan tidak mempan terhadap senjata apapun. Tubuh Adipati Pragola II berhasil ditembus pusaka ini. Ilmu kebal itu tak berguna di hadapan tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Melalui pusaka ini, tubuhnya bisa ditembus dan akhirnya dikalahkan. Selain itu, ada juga versi cerita yang menyebutkan bahwa tombak ini dibuat dari batu meteor yang memiliki kekuatan alam. Para empu zaman dulu diyakini memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi dan memilih bahan-bahan alami, termasuk batu meteor, untuk dijadikan senjata. Begitulah kisah Baru Klinting, naga yang menjadi manusia, pencipta Rawa Pening, dan pusaka sakti yang diwariskan dari Mataram. Dua dunia yang berbeda, namun terhubung melalui sejarah dan legenda. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang menyukai legenda Nusantara. Tetap ikuti channel kami untuk kisah-kisah sejarah dan legenda berikutnya.